Sejarah Dayak in Action. Orang Dayak sebelum kemerdekaan RI dianggap sebagai masyarakat kelas 2 dalam strata sosialnya. Mereka yang hidup di tengah hutan dan berperangan antar suku. Mereka sepenuhnya di bawah penguasaan kesultanan dan dalam hal tertentu oleh Belanda. Misionaris Katolik dan Zending Protestan berpengaruh kuat dalam mengangkat harkat dan martabat orang Dayak itu. Adalah Nyarungkop, wilayah Kesultanan Sambas sebagai bagian sejarah politik orang Dayak di Kalimantan Barat. Persekolahan yang didirikan misionaris Katolik pada tahun 1905 ini nyata-nyata telah mencerdaskan orang Dayak melalui pendidikan. 40 tahun kemudian, sekolah ini menghasilkan buah, Ufang Urai, pada retret guru agama Katolik di Sanggau pada tahun 1941, mengirimkan suratnya kepada peserta retret yang mana ia meminta guru-guru untuk mulai berjuang secara politik untuk kemerdekaan bangsa Dayak. Atas aksinya ini, guru-guru orang Dayak itu mulai menyadari bahwa selama ratusan tahun orang Dayak tertindas. Palaun Suka menyambut usulan Ufang Urai ini dan atas dukungan Pastor Adi Karjana, Palaun Suka dan kawan-kawannya mendirikan Dayak in Action di Putus Sibau pada 30 Oktober 1945. Palaun Suka terpilih sebagai ketua, Rafael Serang sebagai sekretaris, dan W.J. Pilang sebagai bendahara, serta W.F.H. Abu dan Petrus Buga sebagai pembantu. Organisasi ini dilengkapi dengan 7 komisaris yang dipimpin oleh T.A. Apuk, M.R. Rudin, Yusuf Stor, L.C. Sami, J.P. Telajan, S.P. Buga, dan P. Ransa. Dayak in Action membentuk cabang-cabang di berbagai daerah dan berupaya mempersatukan orang Dayak yang beragam suku dan bahasa itu. Hasilnya adalah muncul kesadaran bersama untuk maju dan berkembang melalui pendidikan, ekonomi, dan politik. Pada rapat pengurus Dayak in Action Desember tahun 1946, untuk alasan strategis, Dayak in Action kemudian diubah menjadi partai politik yang bernama Partai Persatuan Dayak atau PD. Persatuan Dayak kemudian dipindahkan ke Pontianak dan dibentuklah Dewan Pimpinan Pusat. J.V. Ufang Urai kemudian terpilih sebagai ketua umum DPP partai ini. Hal ini karena pada saat itu Ufang Urai sebagai kepala kantor urusan Dayak Keresidenan Kalimantan Barat. Hanya 4 bulan menjabat ketua umum, Ufang Urai berhenti karena ia terpilih sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Ketua umum kemudian dipegang oleh Agustinus Jelani. Selama masa Republik Indonesia Serikat, Agustinus Jelani menjadi salah seorang anggota Senat RIS pada pemilu 1955. Persatuan Dayak berhasil meraih 1 kursi di DPR RI dan 3 kursi di Konstituante. Pada pemilu daerah Kalimantan Barat tahun 1958, Persatuan Dayak berhasil memperoleh 12 kursi di DPR RI di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta 13 kursi di Kabupaten Pontianak, 12 kursi di Kabupaten Sanggau, 9 kursi di Kabupaten Sintang, dan 7 kursi di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kemenangan ini, pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Persatuan Dayak berhasil memenangkan Ufang Urai sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Agustinus Jelani sebagai Bupati Pontianak, MT Jaman sebagai Bupati Sanggau, JP Jaung sebagai Bupati Sintang, dan JR Giling sebagai Bupati Kapuas Hulu. Dalam aktivitas politiknya melalui Yayasan Mandau Perisai, Persatuan Dayak kemudian mendirikan banyak sekolah, koperasi, dan asrama pelajar di Pontianak.